Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto merespons kabar dari media Italia Tuttosport yang menulis Erick Thohir akan mengganti Shin Tae-yong dengan pelatih asal Eropa. Dalam beritanya, Tuttosport menyebut Erick ingin mengganti Shin Tae-yong dari kursi pelatih Indonesia sebelum 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada Maret. Tuttosport berpendapat bahwa strategi pelatih asal Korea Selatan itu sudah tidak memuaskan lagi dengan permainan tim Garuda yang banyak dihuni pemain-pemain yang merumput di kompetisi Eropa. Jujur saya juga nggak tahu, kata Nova. Nova kemudian disinggung apakah ada pembahasan soal penggantian pelatih di internal timnas Indonesia, dan ia menjawab hingga saat ini tidak ada pembahasan soal hal tersebut. Shin Tae-yong akhir-akhir ini berada dalam tekanan besar meski ia menjadi pelatih tim Garuda yang menorehkan banyak sejarah pada tahun lalu. Pada 2024, ia meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, lalu semifinal Piala Asia U23 2024, dan yang terbaru mengantarkan Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang hingga saat ini jalur menuju pesta sepak bola terbesar di dunia itu masih terjaga setelah kemenangan melawan Arab Saudi pada pertandingan ke-6 di Jakarta. Emiliano Jonathans memulai tahun baru dengan menjalani latihan pertamanya bersama klub barunya, FC Utrecht. Penyerang berusia 20 tahun itu optimistis menatap perjalanan baru dalam karirnya bersama FC Utrecht. Pemain keturunan Indonesia itu berharap bisa mendapat kesempatan untuk melakoni laga debut secepat mungkin. Bersama Utrecht, Jonathans melangkah maju dengan pesat setelah 3 minggu lalu masih berseragam Vitesse. Pada laga kandang terakhirnya untuk Vitesse, ia mengucapkan selamat tinggal kepada klub sambil meneteskan air mata. Ia mengaku bahwa itu merupakan momen yang sangat emosional, apalagi ia turut menyumbang gol pada laga tersebut. Dengan darah Indonesia yang dimilikinya, Jonathans memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. PSSI dikabarkan telah mempertimbangkannya sebagai salah satu calon pemain naturalisasi berikutnya. Namun, pemain kelahiran Arnhem itu mengaku belum bisa membuat keputusan sebelum akhir musim ini. Kemungkinan membela Indonesia ada, tetapi saya tidak ingin membuat keputusan sampai akhir musim. Tentu saja merupakan suatu kehormatan bahwa mereka tertarik, kata Jonathans. Ian Maatsen berpotensi mengalami kendala serupa Maarten Paes jika nanti dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Prosesnya bahkan bisa sampai ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Alasannya karena Maatsen masih bermain untuk timnas Belanda U21 meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau. Bahkan pada 9 Mei 2024 lalu, Ian Maatsen juga membela Belanda U21 melawan Makedonia U21 di ajang yang sama. Di kedua laga itu, Maatsen yang lahir pada 10 Maret 2002 sudah berusia 22 tahun. Jika PSSI mendekati Maatsen untuk mau dinaturalisasi, jalan terjal artinya sudah menanti meski ex pemain Borussia Dortmund itu bersedia. Apalagi sampai saat ini Maatsen belum mendapat kepercayaan untuk membela timnas Belanda di level senior. Ia dipanggil Ronald Koeman menjelang Euro 2024 tapi tak pernah diturunkan. Menyitat beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Peluang untuk bisa membela timnas Belanda atau timnas Indonesia masih terbuka buat Ian Maatsen. Kedua pilihan itu punya tantangan masing-masing buat pemain kelahiran Vlaardingen tersebut.